Bab 419. Telepon dari Golden Y. Setelah beberapa puluh menit, mobil akhirnya tiba di depan sebuah sekolah. Ini adalah sebuah sekolah bangsawan di kota utara. Dapat dianggap sebagai taman kanak-kanak swasta, tidak hanya kualitas pengajarannya yang baik, lingkungan dan makanan juga sangat baik. Seluruh anak-anak orang kaya di kota utara disekolahkan di tempat ini. Audrey Han memilih tempat ini karena sekolah ini dekat dengan kantornya, dan juga sudah pernah mengunjunginya, dan merasa lingkungannya cukup baik. Para guru semuanya juga sangat ramah saat berbicara. Karena sebelumnya sudah memberitahu, sehingga meskipun hari Sabtu atau Minggu, akan ada orang yang akan menyambut mereka. Tangan kiri Glenn memegang tangan Audrey Han, tangan kanan memegang tangan Gita, terlihat seperti seorang pangeran yang memiliki banyak selir. Sedangkan Andri Han berdiri di samping Audrey Han. Beberapa guru yang menanti mereka memperhatikan penampilan mereka, dan mereka benar-benar tercengang. Apakah mereka ini satu keluarga? Penampilan mereka benar-benar sangat sempurna. Glenn, beri salam kepada guru-guru. Halo guru-guru semua. Glenn adalah seorang anak yang patuh di depan Audrey Han, apa yang dia katakan akan selalu dipatuhi. Guru melihatnya begitu lucu, dan juga sopan, dengan senang jongkok dan berbincang dengannya. Halo, nama kamu siapa? Glenn dengan patuh menjawab, halo guru cantik, marga aku Han, nama aku Glenn Han. Orang dari keluarga Han. Terdapat kecemburuan pada tatapan guru tersebut, kemudian dia mengulurkan tangan kepadanya, ayo ibu guru bawa kamu untuk melihat-lihat suasana di sini bagaimana. Di sini masih ada teman-teman yang tinggal di sekolah, apakah kamu mau bermain bersama mereka? Glenn tidak menjawab, sebenarnya dia tidak terlalu suka bermain dengan orang asing. Audrey Han terdiam sejenak, kemudian dengan pelan berkata, Glenn, pergilah. Glenn mengangkat kepalanya dan menatap Mommy sejenak, kemudian baru pergi bersama guru. Gita melihat Glenn pergi, dia segera berkata, aku tidak merasa tenang membiarkannya pergi, aku akan pergi bersamanya. Kemudian dia dengan cepat mengikutinya, langkah kakinya terlihat tergesa-gesa. Audrey Han menjadi ingin tertawa, dari mana dia tidak merasa tenang membiarkan Glenn pergi seorang diri, sudah jelas dia hanya tidak ingin bersama dengan Andri Han saja. Berpikir sampai sini, Audrey bertanya, Kak, kamu rasa, Gita bagaimana? Andri Han tidak mengerti dengan maksud ucapannya, dia mengira dia hanya menanyakan sifat dari Gita saja, sehingga dia mengangguk lumayan. Lumayan. Andri Han sangat jarang memuji orang, mendengar dia mengatakan bahwa Gita lumayan, seketika dia merasa bahwa ini akan menarik. Sehingga dia mendekatinya, lalu dengan suara pelan bertanya, benar-benar lumayan. Kalau begitu, apakah kakak mempertimbangkan wanita seperti ini? Andri Han terdiam sejenak, dan baru mengerti maksud darinya. Dia menyipitkan matanya dan menatap Audrey Han yang mendekatinya. Adiknya ini sudah terlalu sering menderita, terutama saat berada di keluarga Sen, kemudian pada akhirnya dipaksa untuk menikah dengan keluarga Y. Dapat dikatakan kehidupannya dahulu benar-benar sangat menderita, sehingga Andri Han merasa bersalah, dan sekarang dia akan melakukan cara apapun untuk menebusnya. Dia sama sekali tidak pernah memikirkan perasaannya, pertama karena pikirannya hanya tertuju pada Audrey Han dan anaknya, kedua karena dia benar-benar tidak peduli dengan perasaannya, dan juga tidak ada wanita yang memberikannya perasaan yang istimewa padanya. Sehingga, Andri Han merasa tidak buruk jika menjadi lajang seumur hidup. Tetapi terlihat jelas adiknya ini memiliki pikiran yang lain. Kenapa? Pikiran jahat apa yang kamu pikirkan? Andri Han melihat dirinya yang sangat penasaran, langsung mengelurkan tangan dan mengetuk kepalanya. Audrey Han kesakitan dan menutupi kepalanya, di depan kakaknya yang selalu mengorbankan dirinya. Audrey Han selalu bersikap seperti seorang gadis kecil. Bukankah aku sedang mengkhawatirkan masalah pernikahanmu? Orang-orang di luar sana semuanya mengatakan, kamu tidak menikah karena sedang merawat adiknya,
jika kamu benar-benar melajang seumur hidup, aku benar-benar akan berdosa. Memangnya ada apa dengan ini? Andri Han melihat senyumannya yang lembut, memangnya kenapa jika aku Andri Han merawat adikku? Jika kalau ada orang lain yang berani mengatakannya, maka bukankah kamu tinggal tidak perlu mendengarkannya? Meskipun aku tidak mendengarkannya, apakah kamu merasa hati nurani saya tidak dapat merasa bersalah? Sungguh, bahkan jika itu orang lain, aku juga berharap kakakku dapat memiliki kebahagiaannya sendiri. Mengungkit hal ini, Andri Han teringat sebuah hal, dia mengerutkan alisnya, membicarakan hal ini, aku teringat sebelumnya aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang, dia. Mendengar ucapannya, ekspresi Audrey Han berubah. Kak, kita berkeliling di sekitar sekolah dahulu, aku akan membawamu melihat kondisi di sekolah ini. Guru-guru yang berada di samping juga tersenyum dan mengangguk, benar, kalian berdua silahkan melihat-lihat. Andri Han melihat dia yang melarikan diri, merasa tidak berdaya. Sejak masalah 5 tahun lalu, dia selalu tidak tertarik dengan pria, tidak perlu mengatakan mengenalkannya pada seseorang, bahkan di saat dia dikejar oleh seorang pria di luar negeri, dia sama sekali tidak tertarik pada satu orang pun. Jika dia benar-benar melajang seumur hidup, maka bukan tidak mungkin kakaknya akan merawatnya seumur hidup. Hanya saja, Glenn, Audrey. Gita tiba-tiba berlari ke arahnya, tangannya memegang ponsel, kemudian dia tiba-tiba berhenti setelah tiba tidak jauh darinya, kemudian melambaikan tangannya padanya, memberinya isyarat untuk ke sana. Audrey Han terdiam sejenak, kemudian berjalan ke arah Gita. Gita diam-diam menarik Audrey Han ke samping, kemudian memberikan ponsel kepadanya. Panggilan untukmu. Panggilan untukku. Audrey Han terdiam sejenak, orang yang mencarinya kenapa bisa menelepon ke ponsel Gita. Di saat Audrey Han dengan bingung menerima ponselnya, ekspresinya berubah, ketika dia melihat muncul nama Golden Ye di layarnya. Kenapa? Aku juga tidak mengerti, nomornya ada karena kontrak sebelumnya, kamu cepat terima. Benar, ponselnya sedang tidak berada pada dirinya, seharusnya kemarin ponselnya telah diambil oleh Arthur Xiao, sehingga jika Golden Ye ingin mencarinya, dia hanya dapat menghubunginya melalui Gita. Audrey Han melirik Andri Han yang berada di kejauhan, kemudian dengan suara yang pelan berkata, kamu bawa kakakku untuk melihat Glenn dahulu, aku pinjam sebentar ponselmu dahulu. Gita mengangguk, baiklah, aku akan mengataknya pada kakakmu. Dengan ini Audrey Han baru dapat merasa tenang, kemudian berjalan ke samping untuk menerima telepon. Mungkin karena takut, sehingga dia berjalan agak jauh, kemudian setelah dia menjawab telepon tersebut, dari dalam ponsel muncul suara seorang pria. Kenapa begitu lama menerimanya? Ternyata benar adalah Golden Ye. Audrey Han menahan emosinya, dan dengan nada dingin menjawab. Tuan Ye, ada apa? Sekarang kamu di mana? Aku akan memerintah seseorang untuk menjemputmu. Audrey Han. Dia terdiam sejenak, kemudian bertanya, maksudnya? Sudah lupa. Audrey Han mengerutkan alisnya. Ucapan yang kamu katakan padaku di perusahaan kemarin, kamu sudah lupa. Mendengar ucapannya, Audrey Han sekali lagi memikirkannya. Kemarin dirinya mengatakan bahwa ada karyawan yang akan pergi mengukurnya, dan akhirnya dia meminta dirinya sendiri yang melakukannya. Kemudian dia mengatakan bahwa akan menghubunginya jika dia senggang. Aku tahu, tapi Tuan Ye, sekarang adalah jam 9 pagi, apakah kamu yakin tidak salah menelepon? Kenapa? Golden Ye sedang minum air, dan hanya terdengar suara air yang tertelan, kemudian dia dengan suara yang berat dan basah, kamu masih belum bangun. Audrey Han menahan emosinya, dan dengan formal menjawab, hari ini adalah akhir pekan, jika bisa. Bersambung.